Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua coy? Semoga sukses selalu, panjang umur, murah rezeki, dan kayak biasa semoga buat lamaran yang belum diambil sama RD pos security semoga cepat diambil lah ya. Karena itu bukan kesalahan securitynya cuy, karena memang lowongan belum ada. Oke, jadi hari ini kita masih bahas putaran satpam cuy. Jadi aku turut terima kasih sama ada yang komen kemarin kalau bisa pakai baju satpam terus bang, biar ada identitasnya. Thank you buat yang komen. Oke, jadi selain satpam itu kerjanya duduk aja, duduk kepala kau duduk. Jadi bercanda ya, ya karena aku lumayan sakit hati dengan orang yang ngomong kerjaannya cuma duduk aja main HP. Ya memang iya sih, terkadang nggak setiap waktu. Jadi kalian juga harus melihat situasinya cuy, nggak semuanya orang duduk cuy, karena tugasnya beda-beda, job desknya beda-beda. Ada yang memang kerjaannya santai, ada yang memang kerjaannya lumayan bikin keringat, ada yang lebih parah lagi gitu cuy. Jadi hari ini aku mau ngebahas satu-satu macam-macam kerjaan security yang beda-beda. Jadi kalian nggak nganggap security itu duduk-duduk aja cuy. Hari ini aku bahas langsung aja. Let's go. Oke, jadi yang pertama ada satpam atau security yang ngatur lalin. Jadi bukan polisi aja yang ada, jadi satpam itu ada juga yang ngatur lalin, PKD namanya. Dan kalau kalian lihat di di perusahaan-perusahaan atau PT-PT besar yang aktif kendaraan keluar masuk di dalam perusahaan tersebut, itu pasti diwajibkan ada lalinnya atau PKD-nya cuy. Karena di situ yang dia lebih mengutamakan kendaraan karyawannya yang masuk gitu loh, supaya nggak ada terjadi kecelakaan, minim kecelakaan. Jadi itu tugasnya lumayan berat itu, tanggung jawabnya juga lumayan. Jadi ya itu bisa dibilang hampir nggak bisa duduk dia kerja cuy, paling cuma sebentar ya gantian makan atau gimana atau sholat gitulah cuy. Jadi tugas lalin ini termasuk tugas yang lumayan berat tanggung jawabnya, karena kalian tahu itu menyangkut nyawa orang. Kalau terjadi kecelakaan atau apa pasti kita yang kena cuy. Jadi itu yang satpam lalin. Nah, jadi kalau yang kedua ada satpam bank. Ada bank BRI, bank BCA, dan banyak macam lagi bank-bank swasta, bank-bank yang negeri lah ya. Itu impian para security sebaiknya kerja di situ ya, sebagian orang ya, karena ya lumayan. Tapi coy, jangan kalian pikir kerja di situ ya cuma mikirkan gajinya. Di situ tanggung jawabnya juga lebih bahaya lagi, lebih ya tanggung jawab kita lebih besar lagi cuy ya. Karena apa? Karena yang pertama itu kalau di bank kita lebih mengutamakan pelayanan ya. Itu kalau aku perhatiin, memang aku belum pernah di security bank, tapi kalau aku pernah masuk dan lumayan aku perhatiin, di situ lebih mengutamakan pelayanan. Kalau untuk pelayanannya aku top sih, kalau aku kasih jempol lah cuy untuk mereka. Kalau untuk pelayanan, tiap ada yang masuk itu pintunya dibukain, nanti setiap kita melangkah itu adalah security-nya, dan saling nyapa cuy. Mereka nggak ada yang sombong lah. Nanti ada orang yang masuk, sama yang masuk, mereka bukain pintu, ditanyain selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya ditanyain ada yang bisa dibantu gini. Dan mereka itu bantu sampai selesai cuy. Itu hebatnya security di sana. Kalau mereka udah nggak bisa, nanti baru mereka mengarahkan ke teller atau bagian apa gitu, customer service gitu kan. Terus di situ juga harus kayaknya di security di bank itu harus ada senjata ya, tapi nggak tahu ya, aku masih kurang paham juga. Karena menurut aku lumayan perlu. Di situ ancamannya udah pasti maling cuy, maling uang itu udah pasti, dan kita harus ada pegangan. Nggak cukup sih menurut aku cuma kalau tongkat doang. Jadi itu lumayan berat gitu cuy. Kalau siang itu rawan ya, walaupun ramai tapi tetap rawan juga ya. Kalau kita lihat berita-berita masih ada yang rawan gitu, dan mereka juga lebih terlatih sih kalau aku lihat ya.
apalagi satpam apa yang terkenal, satpam BCA itu lebih top dari itu mereka untuk penjagaan. Jadi mereka bukan hanya pelayanan tapi penjagaan mereka harus ketat sih, apalagi yang jaga malam cuy. Kalau aku lihat mereka kalau untuk jaga malam cuma satu orang cuy, ya kalian bayangin kan, itu lebih besar lagi tanggung jawabnya cuy. Jadi apresiasi untuk security bank di sana cuy. Jadi jangan kalian melihat hanya gajinya, duduknya, jangan lihat di situ cuy, kalian lihat tanggung jawabnya. Jadi itu untuk yang security bank. Nah, terus yang ketiga ada security yang khusus untuk menjaga pintu gerbang, gate gitulah, semacam gate untuk masuk ke perusahaan besar atau bisa dibilang pabrik. Itu mereka khusus untuk menjaga cuy. Dan itu kalau aku perhatiin itu mereka lebih mengutamakan pelayanan, itu udah pasti, karena nanti kalau ada tamu-tamu yang masuk mereka harus melayani, dan itu diselingi dengan penjagaan yang ketat. Dalam pertanyaan mereka harus maksudnya dalam pelayanan mereka harus mengajukan pertanyaan yang ketat, karena mau ketemu siapa udah ada janji. Karena kalau kita nggak tahu dia mau ketemu siapa, main masuk aja cuy, bahaya. Siapa tahu mereka ada niat jahat, bawa senjata atau bom, bisa jadi ya, kita nggak tahu. Jadi itu lumayan berisiko juga kalau untuk security yang menjaga di pintu utama, bisa dibilang ya, gerbang itu lebih bahaya lagi cuy. Apresiasi juga untuk mereka. Lanjut yang keempat, security yang menjaga material, semacam mungkin tempat-tempatnya kendaraan, terus atau material aset milik negara itu ada. Contohnya kayak aku, itu barang-barang yang dijaga bukan barang-barang murahan 1.000, 2.000, 10.000, bukan cuy. Itu lebih bisa dibilang ukuran sebesar ini aja itu bisa puluhan juta cuy. Jadi itu lumayan beresiko untuk security yang penjaga material, contohnya kayak aku cuy. Jadi yang lebih bahaya sih untuk penjagaan malam ya. Jadi mereka lebih mengutamakan penjagaan yang ketat. Untuk pelayanan ya paling kalau penjagaan siangnya itu nggak terlalu ini lah, tetap ada untuk pelayanan, tapi mereka lebih ketatnya penjagaan, terutama untuk di malam hari. Di malam hari itu kan waktu yang sangat rentan kemalingan. Jadi untuk security yang penjaga material itu harus lebih rame sih kayaknya, karena apalagi tempatnya luas. Jadi mereka harus mengutamakan patroli setiap saat, ya nggak setiap saat juga sih, paling sekitar mungkin 2 jam sekali atau 1 jam sekali. Jadi, tapi mereka tetap harus rutin, tetap ada duduknya juga kan. Nah, itu yang dipermasalahkan mereka yang bilang kerjanya cuma duduk aja, itu yang mereka permasalahkan. Tapi selain itu mereka nggak mikirkan tugasnya, malah nggak melihat tanggung jawabnya, resikonya mereka nggak melihat di situ sih. Jadi itu tugas untuk security yang menjaga material. Oke, jadi yang kelima itu security yang menjaga di mall ya. Dan pasti tahu kalau security mall itu mungkin lebih banyak ya, karena kan mall kan nanti ada tingkatannya tuh, ada lantai berapa gitu. Jadi kalau aku perhatikan untuk security di mall, untuk pelayanan mungkin cuma berapa persen ya kalau untuk pelayanan, karena kan orang situ keluar masuk aja gitu, nggak perlu ditanyain. Kalau aku perhatiin mereka lebih ke penjagaan yang ketat sih. Kalau untuk pelayanannya aku kurang tahu sih, tapi yang aku lihat mereka untuk penjagaan yang lumayan ketat. Nanti kan kalian pasti yang pernah ke mall pasti pernah lihat lah kan, untuk security-nya jalan-jalan keliling sana sini, main ini HT, radio. Itu kalau di mall gitu. Karena mereka kan harus melihat juga ya, di situ kan juga lumayan rentan kan untuk kemalingan. Jadi lumayan harus sigap security-nya kalau di sana, kalau aku perhatikan. Jadi itu untuk security yang di mall. Next yang keenam, security hotel. Karena aku pernah kerja di hotel, tapi cuma sebentar, tapi sedikit lah ada pengalaman. Kalau di hotel itu udah pasti hampir 100% pelayanan. Jadi dari ada tamu datang, misalnya bawa barang, itu kita wajib bantu sih ya kan, karena apalagi kita jaga yang di depan.
jaga pintu depan. Nanti kita ya harus, pokoknya harus senyum, salam sapa gitu. Pokoknya full senyum, baik lah, kita sopan santun karena kita mengutamakan pelayanan gitu. Orang mau masuk kita bantu, kita arahkan. Kalau misalnya udah selesai check in, mereka mau ke lantai atas, barang-barangnya banyak, bisa kita bantuin ke atas gitu. Itu kalau untuk security di hotel. Ada juga yang misalnya ngatur-ngatur parkiran di sekitaran hotelnya, itu ada juga ya. Itu sebagian kecilnya lah. Jadi itu untuk security di hotel. Yang terakhir itu ada security penjaga pabrik gitu. Kebetulan aku lumayan lama di pabrik, apalagi di Riau ini kebanyakan pabrik PKS sawit ya. Terus ada lagi yang untuk CPO-nya, untuk pengolahan sawitnya, itu ada lagi yang lebih besar, itu di Riau. Kalau di pabrik itu lebih mengutamakan keamanannya sih ya. Kalau lihat keamanannya lebih ketat. Untuk pelayanannya paling ya kalau di pintu depan, pintu masuk ya paling kalau ada tamu itu ditanyain ya, mungkin beberapa persen kalau untuk pelayanannya. Tapi lebih ke ketat sih penjagaan, sama yang kayak tadi penjaga material itu hampir sama. Dan security di pabrik lumayan banyak tambahannya sih kerjaannya kalau aku lihat, apalagi kalau di PKS di pabrik sawit itu mereka juga ada juga yang sampai manjat ke mobil untuk melihat isi dari dalam mobil tersebut, apa-apa aja, barangnya udah habis atau belum gitu, CPO-nya, minyak sawitnya gitu. Jadi itu banyak kerjaan tambahan yang itu lumayan berat sih. Panas kita manjat, baju kotor, itu lebih capek lagi sih kalau aku perhatiin. Nah, untuk security di pabrik. Terus kalau malamnya ya mereka lebih mengutamakan keamanan, karena kan barang-barang lumayan kan, barang-barang yang mahal ya, ratusan juta, puluhan juta, itu wajib dijaga, patroli setiap saat sih. Dan security-nya udah pasti harus rame, dalam satu shift itu pasti harus rame, mungkin 10 atau 15 orang itu udah harus ready di situ sih. Jadi itu untuk security pabrik. Oke, jadi itulah macam-macam tugas-tugas security yang aku bilang tadi. Semoga kalian dapat informasi dari itu. Kalau ada tambahan bisa tambah di kolom komen apa aja tugas security, karena aku hanya riset sebagian kecilnya yang aku tahu. Jadi semoga kalian bisa menyimpulkan kalau security itu kerjaannya nggak duduk aja, nggak tidur aja, nggak main HP aja. Dan kalau tidur itu, apalagi masuk malam, itu sebetulnya kalau menurut aku sih ya fair aja sih, apalagi gantian ya, yang penting gantian, yang penting tetap ada yang menjaga cuy. Karena ya setiap orang pasti nggak ada yang tahan lah cuy kalau malam ya kan. Ya jadi itulah sedikit informasi macam-macam tugas-tugas satpam atau security. Semoga dapat informasi dari sini. Semoga ada tambahan informasi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Salam satu komando. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.